Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abikun, pada hari ini saya akan menjelaskan materi menghitung indeks keanekaragaman xenon biner. Jadi, capaian belajar mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang metode inventarisasi flora fauna dengan menggunakan untuk menghitung indeks keanekaragaman xenon binernya ya. Jadi sebelumnya kita masuk dulu ke pengertiannya. Kalau flora fauna itu kita jadikan dari satu kesatuan, maka semuanya itu termasuk dalam keanekaragaman hayati. Nah, kadang-kadang kita juga mengenal istilah umbrella term atau untuk derajat keanekaragaman sumber daya alam hayati yang meliputi frekuensi dari suatu ekosistem, frekuensi spesies maksudnya itu ya, di suatu daerah. Terus kita lihat bahwa definisi keanekaragaman hayati berdasarkan beberapa pakar ataupun institusi. Dari Wilcox tahun 1984 mendefinisikan bahwa keanekaragaman hayati adalah berbagai macam bentuk kehidupan, peranan ekologi yang dimilikinya, dan keanekaragaman plasmanupa yang terkandung di dalamnya. Dan definisi dari WWF adalah kekayaan hidup di bumi yang meliputi jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme termasuk genetikanya dan ekosistem yang dibangun. Kalau kita melihat bahwa keanekaragaman hayat ini ada 3 tingkatan. Itu tingkatan keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistemnya. Nah, lingkup keanekaragaman hayati meliputi ragam hayati dari seluruh spesies tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan gen yang terkandung di makhluk hidup tersebut dalam suatu ekosistem bumi. Nah, sampai saat ini konsep dan ide pengukuran biodiversitas masih diperdebatkan oleh ekologi. Nah, umumnya konsep pengukuran keanekaragaman terdiri dari 1. Indeks kekayaan jenis, 2. Indeks keanekaragaman jenis, 3. Indeks kemerataan jenis. Nah, jadi biasanya kalau penelitian tentang keanekaragaman, maka subpokok bahasannya meliputi 3 hal ini. Nah, indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman pertama kali dikemukakan oleh Root tahun 1953. Nah, berbeda dari konsep kekayaan jenis, ukuran keanekaragaman ini ditetapkan berdasarkan struktur kerapatan atau kelimpahan individu suatu jenis. Nah, oleh karena itu, Maguran memberikan istilah dengan sebutan kelimpahan jenis, species abundance. Nah, untuk memperjelas konsep kelimpahan jenis ini adalah suatu ukuran keanekaragaman yang seperti berikut.
ada 3 komunitas dengan derajat keanekaragaman yang berbeda berdasarkan ukuran kelimpahan ini. Komunitas A lebih beragam daripada komunitas B, walaupun mempunyai jumlah jenis yang sama. Demikian pula dengan halnya dengan komunitas C yang mempunyai keanekaragaman lebih tinggi bila dibandingkan dengan komunitas B. Nah, ini seperti ini grafiknya. Seperti kita lihat seperti komunitas A, komunitas B, dan komunitas C. Nah, kita melihat indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman itu bisa dihitung berdasarkan rumus Shannon-Wiener. Nah, umumnya yang dipakai adalah rumus seperti ini. Jadi, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dilambangkan dengan huruf K aksen sama dengan minus sigma I sama dengan 1 sampai dengan S PI dikali ln PI. Nah, ini tadi di sini rumusnya kurang minus sigma. Jadi H aksen adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. PI adalah jumlah individu suatu spesies dibagi dengan jumlah total seluruh spesies. Itu ya. Kemudian NI jumlah individu spesies ke I. Nah, kemudian N besar jumlah total individu. Jadi rumusnya seperti ini. PI sendiri ini rumusnya adalah NI dibagi N. Nah, ini dilambangkan dengan P. P ini kalau kita uraikan, NI dibagi N ini di sini dilambangkan seperti rumus yang di PI sama dengan NI dibagi N. Nah, inilah nanti kalau sudah ketemu ini PI nanti dilonkan. Nah, kenapa di sini minus? Sehingga kalau di sini minus berarti nanti setelah ada sigma PI ln PI ini nanti minus dikali minus kan jadi positif. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode Shannon-Wiener adalah seringkali peneliti menggunakan formula, Shannon-Wiener menggunakan ln. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai dari sigma tersebut, maka kita akan mengelompokkan. Apakah suatu keanekaragaman di suatu tempat, lokasi itu termasuk rendah, sedang, atau tinggi, maka kita akan melihat kategori ya, atau kelas dari angka indeks seperti ini. Jadi andai kata di bawah 1, maka nilai keanekaragaman spesies tersebut tergolong rendah. Kalau 1 sampai dengan kurang 3, maka keanekaragaman spesies tergolong sedang. Andaikan nilainya 3 atau lebih tinggi, maka keanekaragaman spesies tersebut di suatu ekosistem itu tergolong tinggi. Nah, ini klasifikasinya dari rumus indeks Shannon-Wiener tadi ya. Nah, penjabarannya indeks keanekaragaman Shannon-Wiener atau aksen ini kita menggambarkan keanekaragaman spesies dan produktivitas spesies.
suatu ekosistem, ataupun tekanan pada ekosistem dan kestabilan dari ekosistem, fungsinya keanekaragaman suatu ekosistem. Kalau nilainya rendah, otomatis fungsinya juga rendah, ataupun produktivitas ekosistem juga rendah. Nah, tapi tekanan pada ekosistem itu tinggi kalau keanekaragaman aksen ini rendah, gitu ya. Coba kita lihat, semakin tinggi nilai aksen, maka semakin tinggi pula keanekaragaman spesies. Jadi laras. Kemudian semakin tinggi pula produktivitas ekosistem. Itu. Tapi sesungguhnya di sini tekanannya kalau semakin tinggi, justru sini tekanannya semakin rendah. Kecuali kalau aksennya semakin rendah, tekanannya baru semakin tinggi. Tuh, dan kestabilan ekosistem ini ada kata kurang di sini. Nah, kita coba lihat di sini ya, keanekaragaman rendah ini, bahwa produktivitas tersebut adalah sangat rendah sebagai indikasi adanya tekanan ekologi yang berat, dan di sini sehingga ekosistemnya jadi tidak stabil. Sedangkan keanekaragaman sedang, produktivitasnya itu tergolong cukup, kondisi ekosistem cukup seimbang dan tekanan ekologi juga. Kalau keanekaragamannya itu tinggi, stabilitas ekosistem itu kuat atau mantap, produktivitas juga tinggi. Nah, demikian yang disampaikan tentang keanekaragaman jenis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.